Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi Sastra akan memaparkan materi yaitu publikasi dan kreasi. Dengan saya Andrega Purnama, kemudian rekan saya Juliani Narasita, kemudian Rizky Hairul Umam, Abdul Wahab Priyanata, dan Filda Anissa. Publikasi dan kreasi. Tindak publikasi merupakan sesuatu yang hanya benar-benar dikatakan jika ia dikatakan kepada seseorang. Akan tetapi dapat pula dikatakan bahwa sesuatu hanya dapat dikatakan kepada seseorang jika pertama-tama ia telah dikatakan untuk seseorang. Dengan kata lain, publik lawan bicara sudah eksis dalam sumber kreasi sastra. Dalam pengertian publikasi sastra, untuk semantik yang konstan dalam kata-kata publier yang artinya menerbitkan, kemudian dalam bahasa Latin publicare mengandung gagasan penyerahan kepada seseorang yang anonim. Publicare simulacrum berarti membangun patung di lapangan, menerbitkan pengumuman perkawinan, yakni memberitahukan suatu proyek pribadi kepada semua orang, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Mempublikasikan karya berarti juga menuntaskan dengan menyerahkan kepada orang lain agar suatu karya dapat benar-benar eksis sebagai unsur yang otonom dan bebas sebagai suatu hasil ciptaan. Ia harus memisahkan diri dari penciptanya dan menjalani sendiri nasibnya di antara orang-orang. A. Perkembangan historis. Sejak zaman kuno sudah ada cara-cara untuk mengadakan ujaran, parol, yang ditulis untuk menyebarkan karya. Pembacaan di muka umum merupakan salah satu yang paling praktis untuk mencoba suatu karya di hadapan publik yang terbatas. Misalnya adalah penyebaran oleh pengarang. Yang paling menarik adalah Yomuri, yaitu nenek moyang koran Jepang yang setelah ditulis, pengarang mencetaknya lalu menjualnya sendiri di jalan-jalan sambil meneriakkan bagian-bagian yang Pada abad ke-15 sudah ada perusahaan dagang yang sangat besar seperti kepunyaan Anton Coburger, pemilik percetakan di Nuremberg yang memiliki 16 toko penjualan dan agen-agen di kota-kota Kristen terpenting, atau juga milik Anton Manusio di Venesia. Pada abad ke-16, di Prancis ada dinasti penerbit Estienne. Di Belanda, keluarga Plantin dan Elsevier. Belanda dikenal memegang peranan penting sebagai pasar buku internasional pada abad ke-18. Namun, karena percetakan-percetakan besar mulai kerepotan oleh perusahaan industri, mereka yang rumit dengan sangat cepat terpaksa menyerahkan penjualan eceran hasil produksi mereka kepada spesialis, mewakilkan kepada mereka semua atau sebagian dari fungsi komersial mereka. Maka muncullah toko-toko buku. Pada 23 Penggalan kedua abad ke-16 di Prancis, kata libraire tidak lagi diterapkan kepada para penyalin atau ahli perpustakaan, tetapi kepada pedagang buku. Pada masa kini, beberapa penerbit telah dibentuk dengan cara seperti itu. Misalnya, John Murray yang ikut menanjak dengan romantisme Inggris, tetapi lebih banyak yang berasal dari percetakan. Misalnya Plon di Prancis, sementara yang lain berasal dari toko buku seperti Hachette. Selain itu, sekarang pun memang masih ada beberapa gabungan percetakan penerbit dan toko buku penerbit. Dari sisi media yang digunakan untuk pempublikasian dari suatu karya sastra. Yang pertama ini ada media cetak. Media cetak merupakan salah satu publikasi dengan mencetak atau menerbitkan dalam lembaran kertas atau bisa juga dalam bentuk poster, spanduk, atau baliho. Nah, publikasi karya sastra melalui media cetak terdapat dalam koran dan buku. Ini medianya ya, surat kabar atau koran.
Perkembangan kesusastraan Indonesia erat kaitannya dengan keberadaan surat kabar. Sebagian besar karya sastra para sastrawan kita terlebih dahulu dipublikasikan melalui surat kabar, baru kemudian dibukukan. Kumpulan puisi atau kumpulan cerpen biasanya berasal dari puisi-puisi atau cerpen-cerpen yang dimuat di berbagai media massa dan novel. Biasanya berasal dari cerita yang bersambung. Selain karya yang sifatnya rekaan pengarang, surat kabar juga menyediakan ruangan untuk karya berupa esai dan kritik sastra, berita atau tulisan tentang sastrawan dan aktivisnya. Kegiatan kesusastraan selalu mendapat tempat terhormat di surat kabar. Jika tidak, bakat-bakat terpendam semacam itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk mempublikasikan karya-karyanya, sehingga sulit diharapkan munculnya pengarang-pengarang besar di kemudian hari. Sebagian besar pengarang Indonesia yang ada sekarang memulai masa remaja. Melihat hal ini dapat dikatakan bahwa surat kabar yang sangat berperan sangat penting dalam melahirkan pengarang-pengarang besar. Selain itu, dalam surat kabar terdapat pula berbagai berita mengenai kegiatan sastra, misalnya pembacaan puisi, pementasan, drama, seminar, dan diskusi sastra. Berita-berita ini menandakan bahwa sastra masih tetap diminati masyarakat. Jika diamati dengan cermat, segera diketahui bahwa fungsi dan format media semacam itu besar sekali peminatnya terhadap karya sastra, baik dari segi tema maupun penulisannya. Koran menyediakan ruang yang sangat terbatas. Meskipun dibandingkan dengan majalah dan buku, frekuensi penerbitannya lebih tinggi. Di samping itu ada berbagai hal yang berkaitan dengan ideologi yang mau tidak mau mempengaruhi berbagai segi tematik dan stilistika karya sastra yang dimuat. Koran umumnya diterbitkan berdasarkan ideologi yang lebih tegas dari pemiliknya. Kedua, majalah. Sastra Indonesia sering disebut sebagai sastra majalah, sebab perkembangan penerbitan buku dianggap cukup baik untuk menampung karya sastra. Sepanjang sejarahnya, kesusastraan Indonesia telah menghasilkan berbagai majalah yang didasari pada idealisme semata, tanpa sama sekali memperhatikan pentingnya penyebar luasannya. Nah, pujangga baru boleh dianggap demikian, meskipun usaha itu tampaknya juga didukung oleh keinginan untuk menyebarkan seluas mungkin, suatu hal yang tampak dari struktur administrasi dan redaksional. Dalam berbagai majalah, panjang pendek novel ditentukan terlebih dahulu. Ini tampak dalam sayembara penulisan cerpen. Dalam keadaan semacam itu, mau novelis harus menyesuaikan komposisinya dengan jumlah kata yang disediakan. Dari segi panjang pendek, hal ini bisa menghasilkan keseragaman yang mungkin saja ada kaitannya dengan perkembangan kesusastraan kita secara keseluruhan. Persoalan panjang pendek ini mungkin disebabkan adanya batasan terhadap ruang sastra. Yang ketiga, buku. Buku merupakan salah satu publikasi yang mempunyai legalitas dengan adanya ISBN dari lembaga yang berwenang, yaitu Perpustakaan Negeri Republik Indonesia. Selain itu, buku ini juga dilindungi undang-undang dan di bawah tanggung jawab sebuah unit penerbitan. Pembuatan buku tentunya tidak jauh berbeda dengan proses yang dilakukan di majalah ataupun di koran. Hal yang membedakannya adalah publikasi melalui buku, ada batasan ruang dan halaman. Jadi penulis bebas berkarya sampai beberapa halaman yang dia mampu. Selain itu juga, proses pembuatan buku ini tentunya tidak dengan biaya yang sedikit, sehingga wajar jika harga buku jauh lebih mahal daripada majalah atau koran. Karya sastra berbentuk buku banyak berasal dari majalah dan koran yang akhirnya dikumpulkan dan dijadikan sebuah buku. Karya sastra yang sangat menarik biasanya akan meledak, yang tentunya akan kembali dicetak oleh penerbitnya. Misalkan saja Saman karya Ayu Utami yang sudah mendapatkan juara sebagai novel terbaik, sudah mengalami cetak ulang beberapa kali. Adapun yang kedua yaitu media elektronik. Media elektronik adalah bentuk perkembangan baru media komunikasi massa melalui perangkat elektronik untuk menyebarkan berita atau karya sastra lainnya. Media elektronik yaitu seperti radio, televisi, internet, atau dunia maya. Dan sastra pun muncul sebagai salah satu sumber yang memberikan sumbangan kepada media yang bersangkutan. Sementara itu, media massa elektronik seperti radio, televisi, dan internet tidak mengenal diskriminasi sosial ekonomi masyarakat, tetapi selektif berdasarkan isi acara di satu pihak dan minat serta perhatian halayak di pihak lainnya. Berikut adalah uraiannya. A. Radio. Radio merupakan salah satu alat penyampaian informasi secara audio yang sangat luas jangkauannya.
Radio mengirimkan berita melalui gelombang pemancar hingga sampai ke pelosok desa. Media ini tidak mengenal adanya kelas sosial masyarakat, jadi siapapun bisa mendengarkannya dan dengan biaya yang sangat murah tentunya, yakni dengan membeli pesawat radionya. Bagaimana radio bisa menjadi salah satu penyampaian karya sastra, yaitu dengan cara program penyiaran drama radio. Drama radio memang merupakan salah satu karya sastra yang dipentaskan, namun berbeda bila disiarkan di dalam radio. Para penyiar membacakan dialog-dialog yang ada di dalam naskah yang diiringi dengan musik. Misalnya drama radio Misteri Gunung Berapi yang disiarkan dengan beberapa episode, dan pertunjukan wayang yang disiarkan melalui siaran radio. Selain itu juga ada pembacaan puisi yang dilakukan oleh beberapa radio lokal. Hal ini dimunculkan sebagai media bagi pendengar untuk mempublikasikan puisi-puisi kepada pendengar yang lainnya. Publikasi melalui radio ini tidak menggunakan biaya yang mahal, sehingga siapapun bisa untuk mempublikasikan karya sastranya sesuai dengan program yang ditawarkan oleh pihak radio. B. Televisi. Televisi merupakan media elektronik dengan menggunakan audio dan visual. Program televisi juga tidak mengenal adanya kelas sosial masyarakat, sehingga semua orang bisa menikmatinya. Dalam konteksnya, televisi cenderung menjadi saluran hiburan, berita, dan pelayanan. Namun, sebagian besar program-program yang ditawarkan dalam televisi yaitu karya sastra, misalnya film, sinetron, dan lagu. Sejumlah cerpen dan novel juga dijadikan untuk pementasan drama dan siaran cerita atau film. Menurut Hauser, 1982 mengungkapkan bahwa film adalah salah satu produk sastra yang bisa dinikmati masyarakat dari visual maupun audionya. Masyarakat juga bisa menikmati dengan melihat peran yang dimainkan oleh para aktor. Dan film menjadi salah satu bentuk karya sastra yang diciptakan atau menghidupkan peran-peran yang ada dalam naskah film. C. Internet atau sastra online. Internet merupakan perkembangan teknologi yang ditandai dengan adanya inovasi-inovasi baru dari setiap bidang keilmuan. Inovasi tersebut telah membuka cakrawala berpikir masyarakat dalam arus modernisasi. Salah satu inovasi baru dalam bidang keilmuan sastra yakni munculnya sastra online yang berkembang melalui media sosial online seperti Facebook, Twitter, website, blog, dan lain-lainnya. Sastra online atau sumber sastra pada perkembangan telah menjadi alternatif bagi sastrawan untuk mempublikasikan karya sastranya kepada sang pembaca. Dan seorang sastrawan dikatakan sastrawan nasional apabila karyanya pernah muncul di media yang bertaraf nasional, dan kemunculan sastra online menjadi identitas tersendiri dalam kesusastraan Indonesia. Karya sastra yang dimuat pun merupakan sebuah refleksi nyata dalam kehidupan sosial yang ada. Karya sastra online bisa menjadi sebuah pendidikan digital kepada para penulis untuk menunjukkan ekstensinya sebagai seorang penulis, dan sekaligus bukti kontribusinya dalam mendukung perkembangan kesusastraan di Indonesia, sehingga sastra di Indonesia dapat hidup dan mengambil bagian dalam perkembangan sastra di dunia. Dalam kurun waktu ini, sastra Indonesia selalu terkukung oleh sisi eksplorasi estetis. Hal ini karena adanya selera redaktur sebagai kritikus yang berperan aktif dalam seleksi baik dan buruknya karya sastra, dan menganggap bahwa karya sastra tersebut tidak mutu dan tidak teruji kualitas karyanya. Padahal karya sastra yang baik bukan dilihat dari ruang publikasinya, tetapi karya sastra yang baik adalah karya yang menyajikan sebuah realitas sosial yang ada, yang didasari oleh sebuah pengalaman empiris dan maupun menginspirasikan pembaca. C. Upaya pemasyarakatan sastra. Kegiatan Gemarame sebagai langkah tepat dengan tidak mengabaikan berbagai upaya pemasyarakatan sastra. Kegiatan Gemarame, gemar membaca, rajin menulis, agaknya menjadi salah satu pilihan tepat bagi upaya menjadikan sastra sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Sesuai dengan namanya yang sangat substansial, dalam kegiatan ini adalah membaca dan menulis. Pada prinsipnya, kegiatan jenis ini dapat dilakukan dengan sasaran siapa saja,
Tetapi yang paling tepat adalah untuk para siswa. Alasannya, siswa masih relatif memiliki kejernihan pikiran dan peluang untuk berkembang dan sekaligus menjadi penanggung jawab masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi Anda yang ingin menanyakan perihal materi yang telah kami sampaikan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.